5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita hari ini belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari sama-sama nih seperti biasa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bahasa Indonesia hari ini kita sudah masuk di tema 2. Alhamdulillah. Kita masuk di tema 2, yaitu subtema 1 dengan judul yaitu bermain di lingkungan sekitar. Bermain di lingkunganku. Nah, nanti silahkan Ananda nih menyiapkan nih buku temanya, yang kedua buku catatannya dan alat tulisnya. Langsung saja Ananda buka halaman 21 nih. Sudah dibuka semua? Oke, langsung saja kita sama-sama baca. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat. Jadi setiap benda mempunyai sifat. Apa aja nih sifat-sifatnya benda nih? Oke, langsung saja kita menuju ke papan tulis. Oke, pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari tentang benda nih. Benda tersebut itu memiliki sifat dan memiliki bentuk dan juga memiliki wujud. Nah, benda berdasarkan sifat itu ada 3 Nanda, yaitu halus, kasar, dan basah. Bagaimana nih kita ingin mengetahui nih benda itu sifatnya seperti apa? Dengan cara merasakan benda tersebut, yaitu merasakan permukaan benda tersebut. Nah, lalu bagaimana nih contohnya nih? Ananda bisa baca juga di halaman 21 nih, di buku temanya nih, di buku tema 2. Nah, contoh benda halus. Misalnya Ustadz ada tisu nih. Ustadz mau merasakan ini dengan cara merasakan permukaannya, yang mana permukaannya ini adalah halus. Jadi sifatnya tisu adalah bersifat halus. Nah, lalu kalau kasar seperti apa Ustadz? Nih, Ustadz ada batu, ya kan? Batu kita rasakan di permukaannya. Permukaannya yaitu kasar. Lalu kalau cair seperti apa Ustaz? Nih, kalau cair nih Ustaz ada air. Kalau basah bagaimana nih? Sifatnya basah. Nih ada air nih. Ustaz rasakan airnya, yaitu sifatnya basah, ya kan? Lalu langsung kita ke yang kedua, yaitu berdasarkan bentuknya. Nah, bentuknya ini apakah bentuknya tetap atau berubah? Nih, misal contohnya seperti apa Ustaz? Misalnya nih, batu. Batu ini gelas yang ada airnya nih. Dan ini ada batu. Ustaz masukkan nih ke dalam gelas. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Tetap ya menjadi batu. Tidak berubah nih, tidak berubah menjadi air, tetap menjadi batu dan bentuknya masih sama, yaitu batu. Jadi sifatnya ini adalah yaitu tetap tidak berubah. Lalu bagaimana nih yang berubah? Oke, contoh nih, Ustadz ada air nih, air di dalam botol. Air tersebut berbentuk botol karena air mengikuti wadahnya atau tempatnya botol. Dan Ustadz ada gelas kosong, lalu Ustadz tuangkan nih. Nah, air tersebut berubah, tidak lagi berbentuk botol, melainkan berbentuk ya gelas, karena air harus mengikuti wadahnya, tempatnya yaitu gelas. Jadi sehingga air tersebut apa? Berubah. Nah, lalu yang kedua apalagi yang berubah? Ya, misalnya nih balon. Ananda kalau lihat balon tuh, balon sebelum ditiup maka bentuknya seperti benda padat. Setelah ditiup menjadi berubah nih, ya kan? Menjadi besar, menjadi bentuknya bulat. Nah, sehingga balon
tersebut sifatnya berubah-ubah dan bentuknya berubah-ubah, ya kan? Nah, lalu berdasarkan wujudnya. Nah, wujudnya itu apa? Ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, sama contohnya kayak apa tadi? Misalnya kan tadi batu tuh. Batu itu wujudnya seperti apa? Padatkah, cairkah, atau gas? Nah, dengan cara ini seperti ini. Kalau keras berarti sifatnya padat. Nah, lalu kalau cair, nih kayak tadi air, sifatnya cair. Selain air apa ya? Misalnya Ananda di rumah ada minyak goreng, atau Ananda punya kecap, atau Ananda punya madu, atau enggak Ananda punya sirup. Nah, itu semua adalah benda cair, ya kan? Benda cair. Lalu kalau gas, ya seperti tadi balon, asap kendaraan, lalu apalagi tuh yang gas LPG. Biasanya di rumah Anda tuh ada gas LPG nih. Gas LPG tersebut berbentuk tabung, tapi di dalam tabung tersebut terdapat apa? Gas, ya kan? Angin dan gas tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Nah, sehingga sifatnya angin dan gas itu sifatnya apa? Selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, sama seperti tabung tadi. Tabung itu diisi gas mengikuti bentuk gasnya. Lalu balon ditiup dengan angin mengikuti bentuk balonnya, ya kan? Sehingga hal tersebut membuat bentuknya selalu berubah. Lalu jadi benda yang bersifat cair dan gas selalu berubah-ubah, tetapi benda yang sifatnya padat selalu tetap dan tidak akan berubah tuh. Misalnya batu atau pensil atau pulpen atau penghapus, itu sifatnya atau itu bentuknya tetap tidak akan berubah walaupun ditaruh di gelas. Misalnya pensil ditaruh di gelas tetap. Misalnya nih Ustaz ada spidol nih, spidolnya Ustaz taruh di dalam gelas, tetap menjadi sebuah pensil, tidak akan berubah mengikuti wadahnya atau tempatnya, tetap menjadi spidol, ya kan? Nah, bisa ya, paham ya tentang benda berdasarkan sifatnya. Kalau Ananda ingin tahu nih bagaimana sifatnya, yaitu Ananda bisa rasakan nih dengan menggunakan tangannya. Rasakan permukaannya, apakah halus, kasar, ataukah basah. Nah, lalu berdasarkan bentuknya, apakah tetap, berubah, dan berdasarkan wujudnya, padat, cair, dan gas. Lalu coba sekarang Ustaz kasih tugas nih buat Ananda. Ananda cukup menyebutkan nih 3 benda yang ada di rumahnya. Lalu dari 3 benda tersebut Ananda jelaskan nih, misalnya Ustaz punya spidol, ya kan? Jadi Ananda menyebutkan nih 3 benda di rumah. Lalu Ananda sebutkan nanti nih, misalnya benda pertama spidol. Nah, spidol ini sifatnya apa? Ananda rasakan halus. Lalu yang kedua, berdasarkan bentuknya tetap tidak akan berubah karena dia benda, wujudnya apa nih? Benda padat. Keras kan? Kalau keras berarti benda padat. Jadi seperti itu contohnya. Jadi silakan Ananda nih sebutkan 3, lalu masing-masing Ananda sebutkan nih sifatnya apa, bentuknya apa, dan wujudnya apa. Ya, bisa tunggu ya videonya di grup kelas kita saja, cukup 3 saja. Jadi itu saja untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ustaz, mari sama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tunggu ya videonya, minta tolong sama ayah bundanya untuk divideokan lalu dikirim di grup kelas kita. Oke, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.